Baalbak atau Baalbak merupakan sebuah kota di Lebanon yang terletak di Lembah Baku, sekitar 85 km di timur Laut Beirut. Kota ini memiliki letak geografis yang strategis, karena berada di jalur perdagangan antara Laut Tengah dan pedalaman Asia. Kota ini juga dikenal sebagai tempat situs arkeologi yang memiliki reruntuhan kuil-kuil Romawi yang tampak megah serta indah. Baalbak juga memiliki warisan budaya yang beragam karena telah dikuasai oleh berbagai kekuasaan di sepanjang sejarahnya seperti bangsa Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, Turki Utsmani, Perancis, dan Lebanon. Romawi pernah memasuki kota yang terletak pada ketinggian 3.800 kaki di atas permukaan laut ini sekitar tahun 64 sebelum Masehi. Yang kemudian Romawi mengubah nama kota ini menjadi Heliopolis atau Kota Matahari. Pada tahun 64 sebelum Masehi, kota ini menjadi koloni Romawi ketika masa pemerintahan Julius Caesar. Pada masa pendudukan Romawi inilah, kuil-kuil berbahan batu raksasa yang masih tersisa di kota ini. Tidak kalah pentingnya, kota Baalbak juga menjadi latar sejarah perjuangan para nabi seperti Nabi Hizkil, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Allah mengutus mereka untuk mendakwahi Bani Israel yang ada di Baalbak, agar mereka ini keluar dari kesesatan menyembah patung dewa Baal. Baalbak diambil dari gabungan dua kata, yakni dari kata Baal yang merupakan nama dewa, dan Ba yang berarti tempat atau rumah. Yang dengan demikian, Baalbak memiliki arti rumah dewa Baal. Beberapa ahli mengaitkan nama kota Baalbak dengan nama Yunani yang tersusun dari kata Baal dan Baku, yang berarti dewa Baal dari Bakus. Sementara itu pendapat lain menyatakan bahwa nama kota ini berasal dari kata Baal, nama salah satu dari dewa-dewa di Suriah. Sebagai kota peradaban, Baalbak memiliki sejarah yang panjang, terutama dalam hubungannya dengan agama dan peradaban umat terdahulu. Yang mana disebutkan kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia pada awal tahun 2000 sebelum Masehi. Di mana mereka membangun kuil pertama untuk memuja dewa matahari bernama Baal. Konon, Baal merupakan seorang putri cantik yang berkuasa di kawasan itu, sebagai putri yang sangat dipuja-puja dan disembah. Bahkan ketika sang putri telah mati, kaum yang tinggal di kota Baalbak membuat patung Baal berukuran besar serta cantik. Kemudian, mereka memujanya dan juga menyembahnya. Adapun yang menyebutkan Baal yang digambarkan dengan perempuan berwajah cantik itu sebagai simbol dari matahari, sehingga Baal juga disebut sebagai dewa matahari. Bangsa Fenisia tidak hanya menjadikan Baal sebagai dewa matahari, tetapi juga sebagai dewa petir, kesuburan, serta dewa perang. Kota Baalbak memang menyajikan peninggalan sejarah yang sangat penting. Namun juga memiliki kemisteriusan yang berkaitan dengan ukuran dan berat batu utuh, yang digunakan sebagai bahan bangunan kuil-kuil Romawi kuno. Hal yang menarik, ukuran batu-batu yang digunakan di sana tercatat sebagai bongkahan batu terbesar yang pernah digunakan untuk membuat struktur bangunan dalam sejarah. Bayangkan saja, masing-masing beratnya adalah 1.200 ton dan berasal dari zaman yang berbeda-beda. Batu-batu ini dibentuk dengan halus serta rapi sebagai bagian-bagian bangunan yang megah dan artistik. Namun demikian, hal yang paling mengherankan adalah benda seberat itu ternyata mampu pula dibentuk dan disusun sedemikian rupa. Beberapa candi di Baalbak masing-masing terbuat dari 24 monolit, dan yang paling besar memiliki berat sampai 850 ton. Sebuah benda yang terbilang berat, bahkan untuk diangkat oleh beberapa kren besar sekaligus pada era saat ini. Di sebelah selatan kota Baalbak juga ditemukan sebuah balok batu raksasa, yang telah berada di sana sejak pemotongannya yang diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Balok batu ini dinamakan dengan Stone of the Pregnant Woman, yang dinyatakan sebagai batu olahan terbesar di dunia. Namun demikian, bangunan reruntuhan kuil bersejarah yang ada saat ini diyakini pada era Nabi Ilyas dan Ilyasa yang diperkirakan hidup 9 abad sebelum Masehi. Nabi Ilyas yang diutus setelah Nabi Hizkil yang hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi, untuk mengingatkan kaum Bani Israel atas kekeliruan mereka menyembah Baal, dan juga menyuruh mereka agar kembali kepada akidah Tauhid. Dikatakan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun, putra Yasin bin Fanhas, bin Aizhar, bin Harun alaihi salam, dan masih ada keturunan dengan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ilyas dikenal karena usahanya yang gigih untuk memerangi penyembahan berhala dan menyebarkan keimanan Tauhid kepada Bani Israel, yang menyembah dewa Baal di Baalbak. Kisah kegigihan Nabi Ilyas dalam dakwahnya diceritakan dalam 9 ayat Al-Quran Surat Asy-Syofat ayat ke-123 hingga 132. Namun demikian kaum Bani Israel di Baalbak menolak seruan Nabi Ilyas dan tetap menyembah patung Baal. Dan karena kedurhakaan mereka, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Semua tanaman dan hewan mati kelaparan, dan mereka pun putus asa. Kaum Baalbak sempat bertobat dan Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah agar menurunkan hujan, yang akhirnya Allah menurunkan hujan yang demikian deras, hingga kota Baalbak kembali menjadi kota yang makmur.
Namun setelah menikmati kemakmuran hidup, kaum Baalbak kembali ingkar dan bahkan memusuhi Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah Dewa Baal, sampai dakwah diteruskan oleh Nabi Ilyas putra angkat Nabi Ilyas. Namun demikian, kaum Baalbak rupanya tidak meninggalkan kebiasaan menyembah Dewa Baal. Kota Baalbak mulai disentuh umat Islam pada tahun 13 Hijriah, atau 634 Masehi melalui Khalid bin Walid, dalam rangkaian penaklukan kekuatan Romawi sebelum peristiwa Yarmouk. Namun saat itu belum sepenuhnya dikuasai hingga dilakukan penyerangan lanjutan, pada tahun 14 Hijriah, setelah terjadinya Perang Yarmouk. Namun demikian, Baalbak mutlak dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah, dan seiring waktu Baalbak dikuasai oleh serangkaian dinasti Islam, seperti Abbasiyah, kemudian Aksidiyah, Hamdaniyah, Fatimiyah, dan Mamluk. Setelah dinasti Mamluk mengalahkan Mongol di Ain Jalut pada tahun 3 September 1260, Baalbak pun jatuh ke tangan mereka.